Standby, kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu kembali di podcast kami di One and Triple S. Nah, kawan-kawan, di sini kami mengadakan podcast berbincang seputar mengenai imbal hasil di manajemen resiko dalam perbankan syariah. Nah, di sini saya sebagai host bernama Safa Sidikania dan rekan saya Siti Zaira Kitongan yang akan berbincang sedikit mengenai imbal hasil. Di sini kami sudah mendatangkan dua narasumber. Yang bernama narasumber pertama ada Kak Risha Aulia dan narasumber kedua ada Kak Saibarani Nabila. Nah, kawan-kawan, sebelum kita masukin apa sih itu imbal hasil ya kan? Di sini saya sedikit ingin bertanya dulu kepada narasumber pertama, itu Kak Nesha nih. Nah, Kak Nesha nggak tegang nih kan ceritanya. Sekarang Kak harus memahami dulu nih, apa sih imbal hasil di dalam perbankan syariah? Menurut Kakak, apa imbal hasil? Nah, jadi di sistem syariah ini bank tidak memberikan bunga kepada nasabah, melainkan bank dan nasabah ini menjalankan akad seperti akad mudharabah, murabahah, atau musyarakah, di mana dana yang disetor nasabah nanti itu akan dikelola untuk suatu usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh nanti setelah kegiatan usaha dilakukan itu akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan Kesepakatan bersama. ya, yang disepakati. Itulah yang dinamakan imbal hasil. Tapi di dalam perbankan syariah ini imbal hasil itu sifatnya dia tidak tetap. Kenapa? Karena jika usaha tersebut untung besar, imbal hasil ini dia tinggi. Tapi apabila kegiatan usaha itu buruk gitu kan, maka imbal hasil ini akan turun. Dari situlah muncul namanya risiko imbal hasil. Oke. Oh, begitu ya Kak Nesa. Berarti di dalam perbankan itu berarti ada risiko tertentu yang akan dilalui oleh nasabah dan bank. Nah, dari penjelasan Kak Nesha tadi kan membahas tentang imbal hasil dalam konteks perbankan syariah, di mana imbal hasil dalam konteks perbankan syariah tidak bersifat tetap sesuai dengan kinerja usahanya. Jadi kalau usahanya besar maka imbal hasilnya tinggi, tetapi kalau kinerja usahanya rendah maka imbal hasilnya turun. Dan dari situlah muncul yang namanya resiko imbal hasil. Nah, kemudian kita tanya nih, apa sih resiko imbal hasil itu? Nah, jadi resiko imbal hasil itu ketidakpastian dalam jumlah retun yang akan diterima oleh nasabah. Artinya, ada kemungkinan imbal hasil yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan. Misalnya nih, Kak Haira menaruh dana deposit mudharabah. Tahun lalu itu retunnya 5%, tapi tahun ini itu hanya 3,5%. Sebagai nasabah mungkin kecewa, padahal ini adalah konsekuensi alami yang dari sistem bagi hasil itu adil, baik untung maupun ruginya itu dibagi bersama antara nasabah dengan bank. Jadi saya resiko imbal hasil antara bank dan nasabah. Nah, Kak Haira, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai bank. Katanya kan resiko pasti ada. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan resiko di perbankan itu ada? Jadi risiko imbal hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kinerja portofolio pembiayaan. Jika bank menyalurkan dana ke sektor-sektor yang kurang perform, maka keuntungan yang didapat pun akan turun. Yang kedua, persaingan antar bank. Kadang bank syariah ini ingin tetap kompetitif, sehingga mereka itu memberikan imbal hasil yang tinggi, meskipun keadaan bisnis mereka itu belum tentu mendukung. Jadi kalau terus dipaksakan, itu bisa membahayakan kesehatan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman nasabah. Banyak kan nasabah yang masih beranggapan bahwa imbal hasil itu bunga versi syariah, padahal itu beda. Nah, itulah yang menyebabkan ketidaksesuaiannya ekspektasi. Nah, jadi itulah beberapa faktor yang menyebabkan imbal hasil. Nah, Kak Haira tadi sudah dijelaskan juga kan penyebab bisa terjadinya resiko imbal hasil di perbankan syariah.
Kak Haira gimana nih? Ada pertanyaan lagi tentang imbal hasil ini? Oh, tentunya ada dong. Oh iya, makin seru nih guys pertanyaannya. Lanjutkan nih Kak. Nah, tadi Kak Nesa itu membahas tentang penyebabnya, ya kan? Penyebab terjadinya resiko imbal hasil. Oke. Nah, kemudian sekarang gantian nih Kak Saiba. Oke. Bagaimana sih caranya mengelola resiko imbal hasil tersebut? Nah, jadi untuk strategi mengelola resiko imbal hasil itu ada beberapa cara. Yang pertama itu cadangan pendapatan, yaitu disisihkan saat pendapatan tinggi untuk menstabilkan imbal hasil ketika pendapatan turun. Nah, yang kedua itu menutupi kerugian investasi nasabah yang tidak langsung menurunkan imbal hasil yang drastis. Yang ketiga itu transparansi akad dan eksekusi kepada nasabah dengan memberikan pemahaman bahwa risiko dan keuntungannya itu ditanggung bersama. Kemudian diversifikasi portofolio pembiayaan. Yang selanjutnya ada monitoring terhadap usaha mitra, mudoroba, dan musyarakah. Jadi teman-teman, resiko imbal hasil itu bukanlah suatu hal yang negatif, tetapi bagian alami dari sistem ekonomi yang berbasis keadilan. Dalam sistem syariah, kita tidak mencari kepastian yang mutlak, tapi keberkahan dan juga keadilan baik di saat untung maupun rugi. Yang penting adalah transparansi, pemahaman akad, dan memilih lembaga keuangan yang dikelola secara amanah. Kak Haira, terima kasih untuk intisarinya dari podcast kita kali ini. Dan saya berterima kasih kepada Kak Nesya sebagai narasumber pertama dan Kak Saibarani sebagai narasumber kedua sudah menjelaskan apa itu resiko imbal hasil. Nah kawan-kawan, berakhir sudah sesi sharing kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian di rumah. Kami berdua, saya Sobat Likania dan Saya Siti Zaira Ritonga. pamit undur diri. Nantikan podcast kami selanjutnya di 1N dan Triple S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.